Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dokter sawit dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada seri webinar OPT kelapa sawit dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kiat-kiat untuk mengendalikan serangan hama UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit di perkebunan kita. UPDKS merupakan hama kelapa sawit yang paling dominan dan serangannya bisa terjadi mulai dari pembibitan, kemudian masa tanaman belum menghasilkan hingga ke tanaman menghasilkan. Tentunya serangan UPDKS ini mampu menyebabkan kerusakan berat pada tajuk tanaman, sehingga akan sangat berdampak terhadap produktivitas dari tanaman yang terserang. Nah, UPDKS sendiri terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ulat api, dengan spesies yang paling dominan itu adalah Cetothosia asigna. Nah, Cetothosia ini serangannya selalu dilaporkan sepanjang tahun di Sumatera Utara. Nah, berikutnya ada spesies yang juga banyak dijumpai di Sumatera, Kalimantan, di Jawa adalah Cetoranitens. Lalu nanti ada Darnatrima, ini merupakan ulat api dengan ukuran yang terkecil di antara keempat spesies ini. Lalu yang terakhir adalah Parasalepida. Nah, untuk Parasalepida ini serangannya ledakan serangannya mulai banyak dilaporkan sejak tahun 2015 di Sumatera Utara. Di beberapa kabupaten seperti Simalungun, Asahan, dan Deli Serdang, ini saat ini eh, kejadian atau ledakan populasinya sudah mulai dilaporkan hampir setiap bulan. Kelompok berikutnya adalah ulat kantung. Nah, ulat kantung spesies yang paling dominan adalah Metisa plana. Nah, kemudian ada juga Pteroma pendula. Ini ledakannya terjadi beberapa tahun terakhir di Sumatera Utara dan sekaligus ini merupakan hama ulat kantung yang ukurannya paling kecil di antara keempat spesies ini. Kemudian ada Mahasena corbeti dan Clania tertia atau Dapula tertia. Dua spesies ini merupakan ulat kantung dengan ukuran yang paling besar. Bahkan bisa ukuran kantungnya itu bisa sampai 5 cm. Jadi sangat besar sekali ya. Dan kedua ulat kantung ini mampu menyebabkan defoliasi berat pada tajuk tanaman kelapa sawit. Bahkan gejalanya hampir mirip dengan ulat api, bisa sampai melidi. Kelompok yang terakhir adalah ulat bulu dengan beberapa spesies utama. Di antaranya ada Pseudorhizades myrtlesenoni, kemudian ada Dasycira mendoza, Origia leucostigma, dan Callithera holzwilli. Nah, di antara keempat ini yang paling sering dilaporkan di lapangan adalah Callithera. Kemudian disusul ada Pseudorhesia. Ini sejak tahun 2012 ini mulai banyak dilaporkan terjadi ledakan serangannya di Sumatera Utara. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh PDKS itu bisa terjadi dalam intensitas berat atau dia sampai melidih seperti ini. Ini helai-helai daunnya sudah banyak yang dimakan oleh ulat api dan ulat bulu sehingga menyebabkan defoliasi. Jadi sampai hanya menyisakan tajuk tanaman yang muda saja. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini tentunya akan sangat berdampak terhadap produktivitas tanaman, khususnya 2 tahun pasca terjadinya defoliasi. Lalu yang sebelah kanan ini adalah gejala serangan dari ulat kantong Metisa plana. Jadi ulat kantong ini dia lebih banyak memakan bagian epidermis bawah daun khususnya, sehingga menyisakan satu lapisan epidermis di bagian atas daun. Dan pada akhirnya ketika epidermis tersebut mengering, terlihatlah gejala seperti daun terbakar. Nah, ini adalah gejala termasuk dalam gejala serangan yang berat karena dia sudah sampai ke pelepah tengah. Jadi hanya tinggal menyisakan pelepah-pelepah muda saja. Nah, pada kondisi seperti ini tentunya juga akan berdampak pada produktivitas tanaman. Sama seperti ulat api juga, biasanya produktivitas tanaman itu akan terlihat penurunan di 2 tahun pasca terjadinya defoliasi. Nah, kehilangan hasil yang pernah dilaporkan akibat ulat api itu berkisar antara 10 sampai 23% dalam hal produksi TBS-nya. Jadi ini dilaporkannya 2 tahun setelah terjadinya serangan. Kemudian pada ulat kantung ini kisarannya antara 8 sampai 36%. Jadi penurunan diakibatkan pada umumnya diakibatkan jumlah tandan yang lebih sedikit dibandingkan tanaman yang tidak terserang oleh ulat pemakan daun kelapa sawit. Jadi 2 tahun pasca terjadi serangan,
Tanaman-tanaman yang terserang berat itu biasanya menghasilkan tandan bunga betina yang lebih sedikit dibandingkan pohon yang sehat. Baik pemirsa dan sahabat dokter sawit sekalian, terdapat 7 kunci sukses di dalam pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama dan paling utama tentunya adalah ketersediaan dananya. Nah, dana itu adalah yang utama. Tanpa dana atau tanpa biaya, tentunya kegiatan pengendalian di lapangan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah SDM yang handal. Jadi SDM untuk tenaga pengendali dan khususnya nanti tenaga monitoring itu harus SDM yang berakhlak. Oh, jadi harus jujur, kemudian eh, etos kerjanya bagus, dan yang paling penting dia kejujuran tadi. Jadi harus melaporkan eh, kondisi hama yang ada di lapangan itu sesuai dengan apa yang telah diamati. Artinya populasinya tidak dinaikkan ataupun bahkan diturunkan karena takut dimarahi gitu. Kemudian yang ketiga adalah monitoring. Jadi kegiatan monitoring ini merupakan ujung tombak atau merupakan pintu yang sangat menentukan apakah di lapangan akan terjadi ledakan hama atau tidak. Kegiatan monitoring yang tidak dilakukan dengan terjadwal, kemudian dengan kualitas yang kurang baik tentunya akan semakin meningkatkan resiko terjadinya serangan atau ledakan hama di lapangan. Nah, kalau kita melakukan monitoring dengan berkala, kemudian dengan baik, juga teknik monitoringnya tepat, pemilihan sampelnya juga tepat, tentunya ini bisa mencegah terjadinya ledakan hama di lapangan. Berikutnya adalah ketersediaan alat. Tanpa adanya alat, tentunya kegiatan pengendalian tidak bisa dilakukan secara optimal. Dan yang kelima adalah ketersediaan bahan. Jadi bahan harus tersedia di kebun kita, kemudian jenisnya juga tepat sesuai dengan hama sasaran yang akan kita kendalikan. Misalnya kita mau mengendalikan ulat kantung, ya kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif sistemik gitu. Jangan yang berbahan aktif kontak karena efektivitasnya akan lebih rendah karena dia terlindungi dari paparan insektisida dengan kantong yang dibuatnya itu tadi. Berikutnya adalah teknologi pengendalian. Ini sudah banyak ya. Teknologi pengendalian itu artinya cara-cara kita melakukan pengendalian hama. Jadi teknik-tekniknya seperti apa itu sudah banyak dan relatif tidak terlalu banyak perkembangan kecuali di dalam segi alat aplikasinya. Lalu yang terakhir dan yang paling penting dan sering kali terabaikan adalah kerjasama yang baik. Baik itu kerjasama di dalam kebun sendiri, mulai dari petugas sensus, kemudian mandor, asisten, askep, sampai ke manajer, atau kerjasama antara kebun yang berdekatan. Jadi, misalnya terjadi ledakan hama di kebun yang satu, tentunya kebun yang lain juga harus mau membantu. Misalnya kebunnya kekurangan alat, maka harus kita pinjamkan seperti itu. Begitu juga kalau terjadi eh, ledakan hama di kebun kita, itu kita bisa berkoordinasi dengan kebun-kebun tetangga supaya kondisi ledakan hama ini bisa terkendali dengan baik dan tidak terjadi perpindahan hama dari satu kebun ke kebun lainnya. Ini adalah alur dari pengendalian UPDKS. Jadi biasanya pengendalian UPDKS itu selalu dimulai dengan kegiatan monitoring. Ini khususnya dilakukan untuk mengetahui populasi UPDKS yang ada di lapangan. Kemudian dari kegiatan monitoring ini akan diketahui padat populasi kritisnya, apakah dia nanti berada di atas ambang ekonomi atau di bawah ambang ekonomi. Nah, ambang ekonomi ini menjadi dasar perlu atau tidaknya kita melakukan tindakan pengendalian di lapangan. Jadi pada prinsipnya, apabila populasi hama itu berada di bawah ambang ekonomi, maka kegiatan pengendalian yang kita lakukan itu harusnya bersifat proaktif. Ini dalam artian kita lebih banyak memanfaatkan musuh-musuh alami dari hama tersebut atau kita mengoptimalkan peran musuh alami dari hama tersebut dengan misalnya penanaman tanaman-tanaman berbunga yang bermanfaat, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan pengutipan larva atau pengutipan kepompong misalnya pada kondisi terserang ulat api dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika populasi hama itu berada di atas ambang ekonomi, ini kita lakukan tindakan reaktif dengan penyemprotan insektisida misalnya untuk menurunkan populasinya secara cepat. Jadi tidak harus selalu setiap ada serangan kita mengaplikasikan insektisida.
Nah, dari padat populasi kritis, maka kita akan tentukan apakah akan dilakukan pengendalian atau tidak. Jika kita putuskan untuk melakukan pengendalian, maka seminggu atau beberapa hari setelahnya kita lakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian yang kita lakukan. Jadi kita lihat kembali apakah terjadi penurunan populasi ulat berpelepah atau tidak. Jika terjadi penurunan ulat berpelepah hingga di bawah ambang ekonominya, tentunya tidak diperlukan pengendalian ulang. Namun apabila populasinya masih di atas ambang ekonominya, maka perlu dilakukan pengendalian ulang. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi kembali, lalu kita lihat populasi hamanya sampai dia berada di bawah ambang ekonominya. Tentunya kalau dari populasi kritis yang pertama ini tidak populasinya masih di bawah ambang ekonomi, ini tidak perlu dilakukan pengendalian dan kita kembali melakukan monitoring rutin atau terjadwal setiap bulan. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Sistem monitoring terbaik di perkebunan kelapa sawit itu apa gitu. Nah, tentunya sistem monitoring yang terbaik adalah yang dikerjakan secara berkala atau berkelanjutan. Apapun sistem monitoringnya, baik itu misalnya baris terpilih, kemudian apakah sistem sampel yang disebar secara acak, secara merata di seluruh blok. Apabila tidak dikerjakan dengan rutin atau berkala, tentunya akan menyebabkan populasi hama tidak termonitor sehingga terjadilah ledakan populasi hama UPDKS di lapangan. Jadi, apapun sistem monitoring yang dipilih, selama itu dikerjakan secara berkala, itulah sistem monitoring yang terbaik di perkebunan kita. Yang jelas ada beberapa prinsip monitoring yang perlu menjadi rambu-rambu. Yang pertama, bahwa monitoring itu harus dilakukan secara terjadwal dan terus-menerus, rutin, baik dalam kondisi ada serangan atau tidak ada serangan. Kemudian sampel dari tanaman yang akan kita lihat populasi ulatnya itu harus tersebar merata. Dalam artian dia harus mewakili blok yang sedang kita amati. Misalnya kita menggunakan sistem lajur terpilih atau baris terpilih ya. Barisnya kita upayakan tersebar merata seluruh blok. Atau kita menggunakan sistem sampel pohon terpilih. Misalnya dalam 1 hektar ada 5 sampel ya kita sebar secara merata di dalam 1 hektar tersebut. Berikutnya, kegiatan monitoring sebaiknya sebisa mungkin mengurangi pemotongan daun. Jadi kalau pada tanaman yang masih muda, yang masih bisa kita jangkau dengan kait atau pengait, itu sebaiknya kita kait saja, lalu kita hitung secara langsung tanpa memotong pelepah tersebut. Kecuali pada tanaman tua ini pemotongan tidak bisa dihindari. Nah, kemudian pada tanaman tua juga kita bisa memotong pelepah itu tidak hanya dari titik sampel yang telah kita tentukan. Jadi bisa pada tanaman di sebelahnya atau 2 tanaman setelahnya itu masih boleh kita ambil daunnya untuk mewakili titik sampel tersebut. Berikutnya bahwa informasi yang kita peroleh dari kegiatan monitoring paling tidak harus memuat jenis UPDKS-nya apa, kemudian stadia UPDKS di lapangan tersebut apa, apakah dia masih dalam stadia telur atau dia sudah dalam stadia ulat. Kalau dia stadia ulat, instar, fase atau ukuran ulat yang teramati tersebut apa? Apakah dia misalnya ukurannya itu 1 cm atau kita tahu itu instar berapa ya kita tulis. Atau yang paling simpel adalah kita tulis ulat kecil, ulat sedang, atau ulat besar atau ulat dewasa gitu. Kemudian apakah dia dalam fase kepompong? Nah, ini harus semua tercatat. Lalu yang paling penting adalah populasi ulat per pelepahnya berapa. Misalnya ditemukan ulat muda, berapa ulat per pelepah. Nah, itu harus ada di informasi dari monitoring. Dan yang terakhir, hasil monitoring ini sebaiknya digambarkan dalam bentuk peta serangan. Nah, ini sangat penting untuk menggambar peta serangan karena supaya kita bisa menentukan berapa luas serangan, berapa luas kebun atau luas blok yang akan kita aplikasikan insektisida. Jadi boleh jadi dalam satu blok itu serangannya tidak merata, boleh jadi hanya setengah blok saja yang di bagian barat, maka itu bisa kita ketahui dari peta serangan tadi. Nah, ini salah satu contoh sistem monitoring yang banyak diterapkan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
adalah sistem monitoring 2 tahap. Jadi monitoringnya itu dibagi menjadi monitoring global atau sensus global dengan jumlah pohonnya 1 pohon sampel per hektar. Nah, tujuan dari monitoring global ini adalah deteksi dini keberadaan hama. Jadi apakah di lapangan itu ada hama atau tidak. Kemudian setelahnya, bila terjadi atau bila diketahui ada serangan hama di blok yang sedang diperiksa, maka sensus tersebut ditingkatkan menjadi sensus efektif atau monitoring efektif dengan jumlah sampel dari 1 pohon sampel per hektar menjadi 5 pohon sampel per hektar yang tersebar secara merata di blok yang sedang kita amati. Nah, ini tujuannya nanti untuk mengetahui padat populasi kritisnya. Jadi, kita untuk mengetahui ambang ekonomi apakah populasinya nanti sudah di atas ambang ekonomi atau belum. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mengetahui padat populasi kritis, maka kita menentukan apakah perlu dilakukan tindakan pengendalian atau tidak di blok tersebut. Baik pemirsa, ini adalah studi kasus. Misalnya nih, kita sebagai manajemen disodorkan hasil sensus efektif di blok A, katakanlah. Terjadi serangan ulat api Setotosia asigna dengan kondisi stadia ulat muda sebanyak rata-rata 2,57 ekor per pelepah. Nah, kira-kira apabila diberikan data seperti ini, apa yang cenderung kita putuskan? Apakah perlu pengendalian atau tidak? Nah, rata-rata jika kita diberikan angka seperti ini, artinya ini kan di bawah ambang ekonomi, maka keputusan yang diambil cenderung untuk tidak melakukan pengendalian. Padahal, harus kita telusur terlebih dahulu kepada data sensus di lapangan, data per pohonnya. Nah, kita lihat misalnya tadi 2,57 adalah rata dari 14 pohon sampel. Nah, ini contoh saja ya supaya mempermudah penghitungan saja. Jadi misalnya dari 14 pohon sampel ditemukanlah rata-rata 2,57 ekor ulat per pelepah dari seluruh titik sampel. Nah, namun dari ke-14 titik sampel yang telah ditentukan ternyata hanya 4 saja, 4 pohon saja yang menunjukkan adanya serangan dengan jumlah yang seluruhnya ada di atas ambang ekonomi. Nah, kalau kita rata-ratakan yang keempatnya ini, nilai rata-rata sampel terserang itu sudah di atas ambang ekonomi dengan 5,14 ekor pelepah. Nah, ini harus ada sense di sini mana yang sebaiknya digunakan. Apakah rata yang dari seluruh sampel ataukah nilai rata-rata dari sampel terserang tadi yang hanya 4. Nah, ini harus menjadi sebuah pertimbangan bagi manajemen atau pengambil keputusan. Apakah kita akan menggunakan data dari seluruh sampel yang kita tentukan di lapangan ataukah kita hanya menggunakan data dari 4 pohon yang terserang. Nah, untuk inilah diperlukan yang namanya peta serangan. Misalnya dari ke-14 sampel tersebut, kita lihat di lapangan ternyata sebaran pohon sampel yang ada ulatnya di atas ambang ekonomi itulah seperti ini. Nah, ketika kejadian seperti ini, apakah kita perlu melakukan pengendalian? Nah, ini kembali sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Maka dalam kondisi seperti ini, kita sebaiknya melakukan pengendalian. Kenapa? Karena kita lihat bahwa sebaran ulat di lapangan dengan tingkat di atas ambang ekonomi itu terjadi hampir merata di dalam petak yang kita amati. Katakanlah di sini misalnya di pohon-pohon lainnya masih di bawah ambang ekonomi atau bahkan tidak ada ulatnya sama sekali. Tetapi kita perlu mempertimbangkan jangan-jangan di beberapa pohon yang bukan pada titik serangan itu terjadi serangan hamanya. Makanya apabila peta sebarannya seperti ini sebaiknya dilakukan pengendalian secara menyeluruh di blok tersebut. Nah, ini masih sama contoh kasus lagi. Apabila misalnya kita lakukan sensus efektif, kemudian kita temui sebaran seperti ini. Nah, kalau sebarannya seperti ini kan kita bisa melakukan isolasi saja. Jadi tidak harus menyeluruh dalam satu blok itu kita lakukan pengendalian. Akan tapi kita petakan di dalam sebuah peta serangan, kemudian kita lihat mana batas terakhir pokok atau pohon dengan jumlah populasi yang di atas ambang ekonomi. Misalnya di sini, di sebelahnya masih relatif aman sampai ke bagian akhir blok atau sampel semuanya masih nol. Jadi kita tinggal
dari ujung blok yang tadi ada serangan, kita ambil beberapa baris untuk isolasi, lalu kita aplikasikan. Jadi misalnya dalam satu blok 30 hektar itu ternyata bisa kita hanya aplikasikan 15 hektarnya saja atau setengah bloknya saja. Nah, inilah pentingnya peta serangan dari UPDKS yang kita buat tadi. Jadi untuk menentukan seberapa luas kegiatan pengendalian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya pengendalian hama itu sebaiknya dilakukan terpadu. Selama ini konotasi yang ada di lapangan bahwa pengendalian itu selalu identik dengan aplikasi insektisida. Padahal tidak. Pengendalian itu harus selalu dilakukan secara terpadu. Artinya kita menggabungkan berbagai teknik pengendalian untuk memutus siklus hidup hama dan menekan populasi hama secara keseluruhan. Misalnya, sedang masa pupa atau masa kepompong di lapangan, ya kita lakukan kutip kepompong. Jadi jangan sampai kita menunggu kemunculan ulat berikutnya baru kita lakukan pengendalian. Tidak. Jadi sejak masa kepompongnya sudah kita kutip. Jadi di sini kita sudah mengurangi generasi ulat berikutnya yang akan ditetaskan. Ingat bahwa satu ekor ngengat betina ini mampu meletakkan ratusan telur, bahkan sampai 300. Jadi kalau kita sudah mengurangi kepompongnya sampai, ya katakanlah kita 100 kepompong yang bisa kita kutip, ya kita sudah mengurangi potensi peneluran seberapa banyak di generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika memasuki masa ngengat, ngengat sudah keluar dari kepompong, ya kita bisa melakukan tindakan pengendalian seperti pemasangan light trap misalnya untuk menarik ngengat sehingga diharapkan ngengat tersebut tidak terjadi kopulasi atau perkawinan sehingga tidak meletakkan telur seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk menggabungkan berbagai teknik pengendalian tersebut. Nah, teknik pengendalian sendiri ada teknik pengendalian mekanis dan hayati. Ini khususnya apabila populasi hama di lapangan masih di bawah ambang ekonomi. Nah, ini untuk teknik mekanisnya bisa kita lakukan dengan pengutipan larva atau kepompong. Ini biasanya kita lakukan pada tanaman-tanaman muda yang masih terjangkau oleh tangan tentunya. Nah, kemudian ini bisa kita lakukan pengutipan secara langsung dan tentunya kegiatan pengutipan larva ini apabila dilakukan secara baik, ini sangat efektif sekali untuk memutus siklus hidup serangga secara langsung, baik itu dari pada saat dia larva seperti ini atau pada saat kepompongnya. Lalu berikutnya kita bisa juga mengoptimalkan peran musuh alami dengan pengelolaan habitat. Nah, pengelolaan habitat di sini yang dimaksud adalah misalnya kita menanam tumbuhan-tumbuhan bunga bermanfaat yang dia mengundang parasitoid atau dia bisa menjadi tempat berteduh ya atau tempat tinggal atau tempat berlindung bagi predator misalnya, itu harus ditanami itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pengendalian gulma yang tidak dilakukan secara blanket. Jadi pengendalian gulma seperti ini dilakukan secara blanket, jadi lapangan itu sangat bersih sekali. Ini tidak disarankan karena dia tidak ada vegetasi di bawah atau understory di bawah tanaman kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan oleh predator ataupun parasitoid untuk tinggal atau mencari makan, misalnya mencari nektar-nektar bunga atau dia mencari makanan alternatifnya untuk predator. Nah, itu sangat penting untuk tidak melakukan pengendalian gulma secara blanket. Dan berikutnya adalah pengendalian secara kimiawi atau penggunaan insektisida. Ini tujuannya untuk menekan populasi hama dengan cepat. Nah, pengendalian kimiawi atau insektisida ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama ada fogging. Fogging ini pengasapan khususnya untuk tanaman-tanaman yang tua atau tidak terjangkau oleh alat semprot. Yang berikutnya adalah spraying. Kemudian nanti ada injeksi batang dan infus akar. Baik, kita bahas dulu yang pertama, spraying atau penyemprotan insektisida. Ini merupakan aplikasi yang paling efektif ya dalam ya semua teknik efektif sebetulnya kalau dilakukan dengan tepat. Akan tapi kalau kita bisa menggunakan spraying ini hasilnya akan lebih baik biasanya. Karena seringkali tidak diperlukan perlakuan khusus di dalam melakukan pencampuran larutan semprotnya. Jadi kita cukup masukkan insektisidanya, kemudian kita campur dengan air, cukup seperti itu, langsung kita semprotkan. Kemudian ini merupakan pilihan pengendalian utama selama tajuk tanaman kelapa sawit tadi masih dapat dijangkau dengan alat semprot. Jadi kalau tanaman masih TM
TM2, TM3, TM4 itu biasanya masih bisa terjangkau oleh alat semprot seperti mist blower ini. Nah, ini sebaiknya menggunakan alat semprot. Nah, alat semprot bisa berupa knapsack sprayer atau alat semprot punggung itu. Kemudian bisa juga dengan mist blower yang seperti ini atau dengan jet sprayer. Jet sprayer itu seperti mesin-mesin yang digunakan modifikasi dari mesin yang digunakan untuk cuci mobil seperti itu bisa 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 kita manfaatkan untuk pengendalian serangan hama di lapangan. Nah, berikutnya apabila sudah tidak terjangkau oleh alat semprot, kita bisa melakukan aplikasi insektisida dengan teknik fogging atau pengasapan. Nah, teknik fogging atau pengasapan ini kunci suksesnya terletak pada waktu pelaksanaan. Yang pertama, waktu pelaksanaannya dia harus dilakukan di malam hari dengan kondisi angin yang tenang dan tidak hujan. Nah, ini sangat penting sekali kita mengaplikasikannya pada kondisi yang anginnya itu tidak berhembus dengan kencang. Supaya asap itu dia membumbung naik ke tajuk kelapa sawit di blok yang sedang kita upayakan untuk hamanya terkendali. Jadi tidak sampai terhembus angin lalu dia anginnya pindah, asapnya itu pindah ke blok di sebelahnya. Nanti yang terjadi adalah kita mengaplikasikan di blok A, hama yang mati di blok B seperti itu. Makanya harus ditunggu dulu sampai kondisi angin tenang. Biasanya angin-angin itu mulai tenang itu ada di atas jam 12 malam sampai menjelang subuh. Kemudian yang kedua adalah kita mengaplikasikannya pada waktu kelembapan udaranya sudah mulai tinggi. Artinya embunnya itu sudah mulai turun. Jadi paling gampang itu kalau kita misalnya parkir kendaraan sepeda motor, jok dari sepeda motornya itu sudah mulai basah. Nah, itu adalah waktu yang tepat. Tentunya kalau tidak ada angin, misalnya pada waktu maghrib sudah terjadi hujan. Lalu jam 9 tidak ada angin, jam 9 malam tidak ada angin. Kemudian kita lihat kelembaban udara sudah mulai tinggi. Yaitu makanya bisa kita lakukan fogging yang dipercepat. Jadi mulai jam 9 bisa kita lakukan. Tapi pada umumnya yang terbaik adalah di atas jam 12 malam. Kemudian yang kedua adalah homogenitas campuran larutan fogging. Nah, ini merupakan kunci pengendalian dengan teknik fogging atau pengasapan yang sering kali diabaikan oleh petugas di lapangan, homogenitas campuran. Kenapa itu perlu? Nanti kita lihat berikutnya. Nah, jadi komposisi larutan fogging itu biasanya terdiri dari air, emulgator, insektisida, dan solar. 4 komponen ini. Kemudian kalau dia tanaman rendah, artinya dia berumurnya kurang di bawah 15 tahun, itu biasanya kita menggunakan solar dengan konsentrasi 60%. Kemudian kalau dia tanamannya di atas 15 tahun, komposisi solarnya biasanya 70%. Nah, kemudian yang penting adalah di bagian emulgator. Nah, fungsi dari emulgator ini dia untuk menghomogenkan air dengan solarnya. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa air dan minyak tidak akan pernah menyatu. Tapi itu terbantahkan dengan adanya emulgator. Jadi dengan adanya emulgator ternyata air dan solar bisa menyatu. Tapi berapa persen sih komposisinya? Ini yang harus kita ketahui sehingga kita memperoleh larutan yang homogen seperti ini, berwarna putih susu biasanya. Nah, kalau dia tidak homogen nanti akan terjadi beberapa lapisan sehingga itu menyebabkan tidak efektifnya pengendalian di lapangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perlu kalibrasi bahan. Jadi kita menentukan berapa konsentrasi emulgator yang sesuai untuk insektisida yang kita pilih, untuk solar yang kita gunakan, dan untuk jenis air yang kita pakai. Nah, itu akan sangat berbeda-beda tergantung ketiga komponen tersebut. Nah, tentunya jenis emulgator atau merek yang ada di pasaran juga akan sangat berpengaruh. Apakah nanti kita menggunakan 1% atau bahkan kita harus menggunakan 5%. Nah, ini yang tadi saya sampaikan pentingnya melakukan kalibrasi. Apabila kita memperoleh larutan yang seperti ini misalnya. Jadi ini terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan yang atas ini adalah solar. Kemudian yang bawah ini adalah air dan insektisida. Apabila kita tidak menggunakan atau kita menggunakan konsentrasi emulgator yang tidak tepat. Nah, apabila terjadi campuran yang seperti ini kalau kita masukkan ke dalam tangki, nanti dalam beberapa waktu yang cukup sebentar saja dia akan pecah kembali menjadi dua larutan. Nah, yang terjadi adalah fogging, nozzle dari fogging, mesin fogging tadi kan adanya di bawah. Jadi ketika nozzle itu dibuka, maka yang pertama kali keluar adalah air, campuran air dan insektisida.
Nah, ketika ini terjadi, maka asapnya itu keluar sedikit. Nah, itu seringkali kita tanyakan kepada operator fogging, kenapa asapnya sedikit? Mereka selalu menginformasikan bilangnya itu alatnya belum panas. Nah, itu padahal yang keluar adalah insektisida, campuran insektisida dan air, dan beberapa sedikit saja solar itu, makanya asapnya sedikit. Nah, ketika nanti asapnya sudah mulai tebal, maka yang keluar itu sudah larutan sebagian besar adalah solarnya saja. Sementara racun dan racunnya tadi sudah keluar duluan gitu. Makanya di lapangan terjadilah yang disebutkan tadi. Kita sudah melakukan fogging, ternyata hasilnya tidak efektif. Nah, biasanya terjadi akibat ini, campuran yang tidak homogen. Nah, untuk melakukan kalibrasi, biasanya kita menggunakan pada botol-botol air mineral seperti ini dengan volume 500 ml. Jadi kalau dalam satu tangki itu volumenya 5 liter untuk 2 hektar, itu kita perkecil sepersepuluhnya untuk melakukan kalibrasi. Jadi komposisinya seperti ini, misalnya kita menggunakan beberapa persen emulgator, 0 sampai 4%, ya tinggal kita kalikan saja di komposisi yang ada di slide sebelumnya, sehingga kita memperoleh 500 ml dalam tabung air mineral ini. Nah, nanti kalau kita lihat hasil kalibrasinya seperti ini, maka konsentrasi dari emulgatornya tidak cukup. Nah, kita harus memperoleh larutan yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari hasil kalibrasi larutan fogging yang tepat. Dia solar dan larutan insektisida tercampur merata jadi berwarnanya seperti putih susu. Nah, kalau sudah seperti ini kita diamkan dalam waktu semalam, bahkan sampai 3 hari pun tidak akan terpecah kembali menjadi dua lapisan seperti ini. Dia akan tetap seperti putih susu seperti ini. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan emulgator yang dengan konsentrasi yang tepat. Nah, ini harus dilakukan, kalibrasi ini harus dilakukan setiap kali kita mengganti jenis insektisidanya, jenis emulgatornya, atau kita solar yang kita gunakan berbeda. Misalnya di kebun kita menggunakan solar industri. Kemudian kalau kita mengganti menjadi solar biosolar itu harus kita lakukan kembali kalibrasi. Atau bahkan jenis air yang kita gunakan beda. Misalnya kita di kebun lahan gambut kita menggunakan air gambut atau menggunakan air mineral, ini akan sangat berbeda, memerlukan konsentrasi emulgator yang berbeda juga. Nah, maka itu harus selalu dilakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini sebaiknya dilakukan di sore hari atau siang hari sebelum kita melakukan pengendalian, sehingga pada malam harinya kita sudah membawa larutan yang homogen tadi untuk dimasukkan ke dalam tangki-tangki alat foggingnya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh melakukan kalibrasi. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi ada yang terpecah seperti ini jadi 3 lapisan. Ini yang bagian atasnya adalah solar, kemudian ini adalah emulgator solar dan insektisida, yang di bawahnya adalah air dan insektisida. Nah, apabila kita lakukan seperti ini dan kita jumpai hanya satu saja yang membentuk larutan yang homogen, maka inilah yang kita pilih. Jadi kalau dalam kasus ini kita pilih yang 3%, yang lainnya tidak kita gunakan. Jadi tidak selalu penambahan emulgator itu semakin baik untuk kualitas campurannya, tidak. Jadi harus kita selalu lakukan kalibrasi sebelum melakukan penyemprotan di lapangan. Nah, teknik yang berikutnya adalah injeksi batang. Injeksi batang ini termasuk salah satu teknik yang efektif untuk mengendalikan hama, khususnya pada tanaman tua. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa injeksi batang ini merusak batang kelapa sawit, dan dia tidak bisa seperti tanaman dikotil ya, dia bisa, atau tanaman berkambium, dia bisa pulih kembali. Tapi pada sawit ini tidak. Jadi kalau sudah bolong biasanya ya sudah akan seperti itu, atau justru malah bolongnya itu semakin meluas. Sehingga ini harus menjadi alternatif pilihan terakhir untuk alternatif pengendaliannya. Kemudian teknik injeksi batang dilakukan dengan sudut kemiringan 45 derajat dan setelahnya lubang harus ditutup menggunakan potongan pelepah atau kayu. Yang jelas harus tertutup rapat. Jangan menutup lubang tersebut dengan bekas dari borannya itu sendiri ataupun menggunakan tanah misalnya, sebaiknya tidak. Jadi kita sebaiknya menyiapkan potongan-potongan pelepah terlebih dahulu sehari sebelumnya, baru pada saat
pelaksanaan pengendalian kita tutup seperti itu. Jadi jangan kita memotong pelepah pada saat melakukan pengendalian karena tidak akan terkejar. Nah, sebagai alternatif, teknik yang paling aman atau lebih aman dibandingkan injeksi batang adalah melakukan infus akar. Infus akar ini alternatif yang lebih aman dibanding injeksi batang, akan tetapi biaya aplikasinya itu mahal. Karena harus menggali, mencari akar yang masih aktif dan segar, lalu kita memasang insektisidanya di akar tersebut, kemudian menutup kembali. Nah, ini yang menyebabkan biaya aplikasinya menjadi mahal di lapangan. Ini adalah jenis insektisida yang bisa digunakan untuk pengendalian PDKS, seperti ini, kurang lebih. Nanti bisa dibaca-baca saja. Nah, kemudian salah satu kunci dari aplikasi insektisida adalah waktu aplikasi yang tepat. Ini merupakan kunci sukses pengendalian di lapangan. Nah, kapan kita mengetahui aplikasi yang tepat? Ini harus kita lihat dari siklus hidup dari hama sasarannya. Misalnya ulatnya Cetotopsia asigna, ya kita lihat berapa panjang siklus hidup larvanya. Misalnya untuk Cetotopsia asigna ada 50 hari. Nah, dari sinilah kita buat perkiraan kapan waktu pengaplikasian yang tepat. Nah, misalnya tadi dari siklus hidup Cetotopsia asigna, kita bisa menyusun sebuah kalender aplikasi insektisidanya. Nah, misalnya di lapangan sedang dalam kondisi kepompong, maka beberapa kepompongnya kita ambil sebagai sampel, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah toples atau wadah yang berpenutup. Nah, nanti tutupnya itu bisa dibuat dari kasa misalnya atau tutup dari toplesnya itu sendiri yang diberi lubang-lubang sebagai udara supaya aliran udara itu masuk. Kemudian kepompongnya kita letakkan di dalam yang sebelumnya diberikan pasir yang kering atau serasah yang sudah dalam kondisi kering. Nah, kemudian ini kita pelihara di kantor-kantor divisi atau di kantor-kantor updealing. Lalu kita amati kapan terjadinya kemunculan ngengat pada sampel kepompong yang sudah kita amati. Apabila terjadi kemunculan ngengat di sampel kepompong yang kita kumpulkan tadi, maka bisa kita prediksi bahwa di lapangan juga sudah mulai terjadi kemunculan ngengat. Nah, dari waktu kemunculan tersebut bisa kita prediksi kapan mulai terjadinya peneluran di lapangan. Misalnya untuk Cetotopsia asigna tadi masa peneluran itu bisa mencapai 6 hari. Maka kita bisa perkirakan bahwa 6 sampai 7 hari atau 6 sampai 10 hari kemudian sudah terjadi kemunculan ulat pertama di lapangan. Nah, disinilah kita buat atau kita marking awal mula kemunculan ulat di lapangan. Nah, kemudian dalam waktu 10 hari, ini kita bisa gunakan sebagai masa persiapan alat. Nah, jeda waktu 10 hari ini bisa kita salah satunya bertujuan untuk supaya telur di lapangan itu sudah dipastikan semua sudah menetas, sehingga nanti pada saat pengaplikasian kita sudah pastikan semuanya sudah berada pada fase ulatnya. Jadi biasanya pengendalian itu kita lakukan pada waktu 14 hari sejak prediksi kemunculan ulat itu kita tentukan. Jadi 14 harinya kita lakukan pengendalian pertama. Nah, setelah pengendalian pertama kurang lebih 3 sampai 5 hari, ini tergantung dari insektisida yang kita gunakan, maka kita lakukan evaluasi atau sensus pengendalian. Sensus setelah pengendalian. Apabila ternyata masih ada ulatnya atau ulat masih berada di atas hama ekonomi, kita bisa kembali melakukan pengendalian yang kedua. Ini untuk semakin menurunkan populasi ulat di lapangan. Tapi kalau dia jumlah ulatnya sudah di bawah ambang ekonominya, ya tentunya tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian yang kedua. Nah, tentunya kegiatan pengendalian kedua ini bisa dengan interval 5 hari. Jadi selama kurun waktu 5 hari ini bisa dimanfaatkan untuk kembali menyiapkan alat dan bahannya. Lalu setelah waktu pengendalian kedua, kita lakukan kembali sensus ulang, evaluasi. Nah, ini terus kita lakukan. Nah, apabila larvanya sudah berumur 40 hari, atau dia sudah menjelang masa prapupanya, maka ini tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Misalnya kita di lapangan menemukan pada saat melakukan sensus itu ternyata ulatnya sudah dalam kondisi tua atau sudah
menjelang masa prapupanya. Maka ini tidak perlu kita lakukan pengendalian, akan tapi nanti kita tunggu waktu dia mulai berkepompong, ini kita lakukan pengutipan kepompong, atau kita tunggu di generasi berikutnya. Karena dia pada masa prapupanya sudah tidak aktif makan lagi. Nah, di masa ulat tua ini juga kita bisa lakukan pengaplikasian jamur cordyceps. Nah, ini supaya nanti pada masa kepompongnya ini sudah terinfeksi oleh jamur cordyceps tadi. Nah, ini sebagai contoh ya untuk penentuan waktu aplikasi. Misalnya, kemunculan ngengat dari pupa yang dikoleksi terjadi di tanggal 5 Agustus. Maka kita bisa memprediksi untuk pengendalian pertama ini dilakukan 20 hari tadi setelahnya. Jadi 6 hari untuk masa peneluran, 14 hari ini untuk persiapan bahan sekaligus menunggu seluruh telur sudah menetas di lapangan. Jadi di tanggal 25 Agustusnya lah kita melakukan pengendalian pertama. Tentunya sebelum pengendalian pertama juga harus kita lakukan sensus dulu pra pengendalian. Apakah jumlah populasinya itu di atas ambang atau tidak. Jangan-jangan meskipun menetas ternyata yang menetasnya hanya sedikit saja. Kemudian evaluasi 1 bisa kita tentukan juga di tanggal 28 Agustus sudah mulai masuk masanya atau paling tidak di 30 Agustusnya. Pengendalian kedua kita bisa tentukan di 5 September, evaluasi kedua 10 September, kemudian aplikasi cordyceps di rentang waktu antara 25 sampai 30 September jika diperlukan. Nah, tentunya tidak semua petugas memahami, ya sebaiknya memahami siklus hidup, tapi di lapangan tentunya tidak semua juga bisa memahami dan membuat kalender seperti ini. Sehingga kami juga sudah menyiapkan program EWS dalam genggaman. Nah, ini merupakan Early Warning System atau sistem deteksi dini yang berbasis Android. Nah, ini keunggulannya adalah dia real time. Jadi ketika kita petugas memasukkan laporan sensus, maka ini langsung tersampaikan hingga ke level manajemen. Jadi akan lebih terkontrol untuk tindakan pengendaliannya. Kemudian ini bisa memprediksi waktu pengendalian di lapangan. Jadi begitu kita masukkan fase ulatnya, nanti kita bisa langsung mengetahui kapan prediksi waktu pengendalian di lapangan. Lalu progres pengendalian juga di lapangan ini akan dapat terpantau. Nah, contoh programnya seperti ini. Ini ada profil petugas operator atau operator sensusnya seperti ini. Kemudian ini nanti ada nomor telepon, jadi manajer bisa langsung menelpon ke petugas sensus untuk melakukan konfirmasi misalnya. Nah, kemudian nanti kita bisa menambahkan, operator ini bisa menambahkan pengamatan mulai dari misalnya updating atau divisi berapa, kemudian di blok berapa, luas serangannya berapa hektar, jenis ulat api yang ditemukan atau jenis ulat UPDKS yang ditemukan, misalnya ulat api Cetotopsia asigna. Dia di masa apa? Apakah dia larva muda stadianya atau larva tua dan sebagainya. Apabila nanti ada fasenya itu tumbang tindih, jadi tidak hanya satu fase saja yang ditemui, ini bisa kita tambah di sini pengamatannya. Jadi diklik, ditambah, kemudian diisi lagi berapa jumlah larva-larva yang ditemui. Nah, nanti kalau sudah kita simpan, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini misalnya ulat api Cetotopsia asigna dijumpai 17 ekor. Fase hama larva mudanya 6, misalnya larva mudanya 6, larva dewasanya 7, itu kemudian ada larva tuanya 4. Jadi secara kumulatif ada 17, kan tapi secara fase-fase yang berbeda dia berbeda-beda. Nah, ini akan ada saran pengendalian yang berbeda-beda juga. Misalnya kalau dia masih larva muda, persiapan alat dan bahannya bisa langsung keluar. Kapan pengendalian 1, pengendalian 2. Kemudian kalau dia yang larva dewasa juga ada. Tapi ketika dia di larva tua, nanti sarannya adalah menunggu siklus berikutnya atau menunggu pengutipan kepompongnya. Nah, kemudian bagian manajemen atau bagian yang akan memonitor progres ini bisa melihat. Jadi manajemen bisa melihat ini. Laporannya langsung kelihatan bahwa di blok 4A ini terdapat ulat Cetotopsia asigna dengan jumlah 17 ekor per pelepah dengan beberapa stadia tersebut. Ini kalau diklik akan muncul detailnya. Nah, bagaimana untuk memperoleh program ini? Nah, silahkan nanti menghubungi kami apabila ingin mencoba program ini di kebun-kebun atau di perkebunan sahabat-sahabat sekalian. Baik, jadi untuk materi kiat-kiat penanganan UPDKS kami cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Dr. Sawit dan juga PPKS TV. Dan kalau masih ada pertanyaan bisa juga menghubungi kami via saluran pribadi atau
dengan komen langsung di bawah video ini. Nanti akan kita balas di kesempatan yang luang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di seri-seri webinar OPT berikutnya.